Oke, aku recording lalu aku share screen. Oke, teman-teman, suaraku udah kedengaran jelas kah? Terdengar. Oke ya, kedengaran jelas ya. Nah, di sini kita akan masuk ke kultur part 3. Nah, ini tentunya aku nggak sendiri di sini. Ada Kak Citra juga sebagai pembicara. Beliau dari QC juga ya, pembicara dan kita akan membahas bagaimana untuk mengajar secara interaktif. Nah, di materi ini juga, teman-teman, tentunya nanti kita juga akan diskusi dan kita akan juga bisa belajar bareng ya bagaimana mengajar kelas interaktif tentunya. Nah, nanti juga silahkan kalian dari tutor boleh ada pertanyaan apapun ataupun pertanyaan seputar QC, that's okay, tidak apa-apa. Dan semua itu bisa ditanyakan di forum ini. Jadi gitu aja. Langsung aja aku mulai ya. Nah, oke, interaktif teaching. Aku akan perbesar. Oke, Master of Interactive Teaching. Dan bagaimana kita bisa membuat kelas sebagai lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, ini materi ini berhubungan dengan pengajar yang menyenangkan atau pengajaran yang dua arah. Sebenarnya kata menyenangkan itu tidak identik pada course tertentu ya. Nah, dan kata menyenangkan itu cenderung subjektif kalau boleh tahu. Nah, kata menyenangkan dan interaktif itu kalau interaktif bisa bisa objektif, tapi kalau menyenangkan itu cenderung subjektif karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang ada yang seneng, ada yang bosen, ada yang muridnya excited dan ada yang enggak. Seperti itu. Nah, oke, izin restart dulu Kak. Nanti nanti balik lagi, oke? Nah, terus wait. Oh, PPT ku hilang, guys. Iya, PPT ku hilang. Sorry, sorry. Slide ku hilang satu kemarin. Oke, nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah engage atau menciptakan interaksi yang dinamis. Nah, ini maksudnya apa sih menciptakan interaksi yang dinamis? Di sebuah pengajaran, nah, kadang kita disediakan yang pertama adalah methodological guideline untuk membantu kita sesuai SOP dan kita disediakan PPT. Nah, di PPT itu terdapat materi yang diajarkan saat itu juga. Nah, di PPT itu kita cara mengajar kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana interaksi kita dengan murid. Nah, apakah kita membaca PPT itu dari awal sampai akhir atau membaca itu PPT itu sebagai sarana kita untuk menyampaikan materi. Penyampaian kita kepada murid itu bisa jadi sesuatu yang menarik dengan menggunakan PPT. Nah, apakah PPT itu menjadi pedoman utama untuk membaca materi atau sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran? Nah, itu kita harus bedah itu di sini. Nah, yang pertama adalah langsung saja adalah gunakan pertanyaan terbuka untuk memancing diskusi. Ini untuk semua course ya, apa saja bisa ya. Karena kalau kita bicara soal PPT, nah, kita harus memancing pertanyaan terbuka di kelas itu untuk menciptakan sebuah diskusi. Dan ini eh, untuk semua course menurut saya bisa. Kenapa? Karena diskusi itu murid terpancing atau murid menyampaikan pendapat itu bisa-bisa aja, tapi kalau kita bisa cara memancingnya. Contoh mancingnya gimana sih? Oke, misalnya ngajar CK atau coding night. Nah, gitu kita bisa menyampaikan bahwa, nah, di sini kita akan menggerakkan seorang kesatria. Kesatria ini kita akan bimbing jalannya secara pelan-pelan sampai dia mengalahkan sebuah naga, mengalahkan seekor naga. Nah, teman-teman, apa ada yang tahu naga nggak? Naga biasanya dilihat di mana? Nah, itu contoh pertanyaan terbuka untuk memancing diskusi. Nah, kalian sesuaikan dengan usianya ya.
Kan kalau si K itu kan murid-murid umur 5 sampai 7 tahun. Berarti di sana murid-murid yang sedang berimajinasi tinggi. Nah, kita bisa sampaikan itu, kita bisa eh, pancing itu dengan imajinasi-imajinasi mereka. Tentunya pertanyaan soal naga ini udah nggak akan relate sama murid-murid yang udah gede, murid-murid yang Python. Nah, kita pancing diskusinya dengan hal yang lain, dengan hal yang lebih relate dengan usianya. Kalau kita ngajar Python, misalnya, nah, teman-teman, yuk di sini kita akan eh, jadi magang di sebuah perusahaan. Nah, kayak gitu. Sebuah perusahaan bergerak di bidang teknologi dan kalian akan jadi programmer. Nah, nanti kalau programmer, nanti kalian bisa bikin apapun, bisa bikin aplikasi, bisa bikin game. Nah, siapa yang suka bikin game? Nah, atau siapa yang suka main game? Nah, main game apa? Nah, seperti itu bisa jadi bahan diskusi. Dan itu harus karena eh, ketika kita tidak memancing seperti itu, jangan harap kita bisa menyampaikan kelas dengan interaktif. Karena sifatnya interaksi student itu apalagi untuk anak-anak yang pasif, anak-anak yang beginners itu sifatnya adalah dipancing. Oke, habis itu terapkan metode gamifikasi, kuis tantangan rewards. Harusnya ini tidak menjadi masalah karena kita punya game day, punya Kahoot, dan beberapa ada kuis dan kita bahkan tasnya pun beberapa ada kuis. Nah, sebenarnya ini lebih ke pemanfaatan platform aja. Jadi platform-platform dan game day itu dimanfaatkan dengan baik sehingga ada metode gamifikasi ini. Yang kedua adalah variasikan format pembelajaran, diskusi, presentasi, dan studi kasus. Nah, studi kasus itu penting juga ya, teman-teman ya. Misalnya untuk anak VP. Nah, VP kalau belajar if paling enak jelasin belajar if itu gimana sih? Kita bisa mencontohkan pada apa? Coba jawab di kolom chat deh. Kita paling enak untuk menjelaskan if itu bisa mencontohkan pada apa? Bebas deh, semua jawaban benar mungkin. Lampu merah, hijau, kuning. Pas ngelih mas, waduh pas lapar. Yang nggak tahu ngelih, ngelih itu nggak lapar. Kuis di desain masih error mas. Oh, kuis di desain masih error. Boleh nanti linknya. Nah, lampu merah, hijau, kuning. Betul. Jadi kita bisa membuat if itu dengan lampu merah, hijau, kuning. Jika lampunya merah, maka kendaraan berhenti. Jika lampunya hijau, maka kendaraan akan jalan. Nah, gunakan seperti itu, studi-studi case seperti itu. Karena kalau kita tidak menggunakan seperti itu, kita langsung, oh, if itu kodenya yang ini ya. Nah, mereka akan susah mencerna, apalagi baru pertama kali belajar programming. Gimana caranya orang baru kenal sama komputer dikasih, oh, ini adalah kode if gunanya untuk ini. Sehingga kalau kalau kamu pakai if, nanti kamu bisa bisa mencetak kondisi yang berbeda. Bagaimana seperti itu? Itu hal yang susah kan? Karena kita harus mencontohkan pada presentasi atau studi kasus dulu dalam kehidupan sehari-hari, baru kita masuk ke materi. Oke. Yang ketiga adalah inspire, membangun motivasi dan koneksi emosional. Nah, di sini adalah lebih ke cara menginspirasi siswa. Cara menginspirasi siswa itu adalah gunakan storytelling dalam menjelaskan materi. Nah, kita Nah, pernah nggak sih kalian punya guru yang suka berbagi pengalaman atau suka berbagi nyeritain nyeritain anaknya atau nyeritain kehidupannya lah. Jadi kalian bisa mendengar cerita itu. Lebih suka guru yang seperti itu atau guru yang pelajaran kelas terus pas waktu sekolah? Coba dijawab jujur. Lebih suka guru yang suka cerita atau pelajaran kelas terus? Cerita biar gak belajar. Yang paling cepat pulang bang. Wah ini juga bagi-bagi duit. Emang ada guru bagi-bagi duit. Emang emang guru punya duit buat dibagi. Oke.
Oke, nah itu ya jawaban-jawaban dari kalian. So gitu, gimana kalau kita menggabungkan storytelling dan pelajaran? Contohnya, nah kalian kan punya banyak pengalaman. Pasti kita lebih banyak dong pengalaman dari murid kita dong. Pasti dong. Murid kita umur berapa, kita umur berapa. Pengalaman kita masih pasti lebih banyak. Nah, aku bakal salah meng-share pengalaman itu ke murid. Nah, kalian bisa menggunakan template-template seperti ini. Nah, Kak Galang dulu kerja di perusahaan IT. Nah, di perusahaan IT itu biasa biasa klien-klien itu eh, request pengen ini itu. Klien itu nggak peduli pakai bahasa pemrograman apa. Yang penting adalah proyeknya jadi. Kalau kamu menguasai bahasa tertentu, satu bahasa tertentu, dilanjutin aja sampai jago. Nggak perlu belajar, nggak perlu boleh belajar bahasa lain tapi tidak terlalu ini. Nah, memberikan pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, itu fungsinya apa? Supaya muridnya apa? Muridnya juga juga ikut ikut mendengarkan dan ikut antusias akan larut ke dalam ceritanya itu dan suka sama materi kalian. Nah, itu dia. Itu maksudnya storytelling itu seperti itu. Nah, habis itu kedua, tunjukkan antusiasme dan ekspresi positif. Nah, ini lebih ke excited ya, excited sama orang. Jadi nggak cuma pacaran, kalau pacaran nggak enak kan, orang excited sendiri. Bayangin murid kalian datang ke kelas, seneng, excited gitu datang ke kelas, terus kita ketika dia menceritakan atau warming up, kemarin aku liburan Kak, kemarin aku pergi ke Ancol, terus habis itu naik 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 apa itu naik komedi putar misalnya kayak gitu. Nah, ketika menceritakan harinya seperti itu, kalian cuma mendengarkan bahwa, oh iya gitu ya, oke, keren dong. Nah, seperti itu. Itu namanya murid kalian excited sendirian. Nah, kita juga harus ikut excited atas apa yang mereka excited juga. Nah, gitu. Jadi kita kita ada timbal baliknya di situ karena kita nggak boleh biarin mereka excited sendirian. Itu kalau yang excited. Nah, kalau yang mungkin pasif, nah kita harus excited sama mereka. Lah hari ini kamu belajar apa? Kamu kemarin liburannya kemana? Kamu kemarin kegiatannya apa? Seperti itu. Nah, itu membangun koneksi emosional. Yang habis itu kaitkan materi siswa dengan dunia nyata atau pengalaman siswa. Nah, ini bisa tanyain aja gimana gimana sekolah kalian udah dapat makan siang gratis belum atau apa gimana lah. Habis itu kalian nanyain enak nggak, waduh. Nah, tapi tapi bangun komunikasi seperti itu ya dengan dunia nyata dan pengalaman siswa itu penting juga. Jadi selain pelajaran kalian juga bisa menanyakan untuk pengalaman siswa di sekolah, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, nah, gitu, dan lain-lain. Oke, habis itu berikan apresiasi terhadap partisipasi siswa. Nah, berikan apresiasi udah pasti kalau ini kita harus rutin memberikan feedback atau pujian kepada siswa atas prestasi-prestasi kecil yang dia lakukan. Walaupun itu sifatnya kecil banget. Kayak dia berhasil menyelesaikan tas gitu. Cuma berhasil menggerakkan robot sampai finish. Emangnya pencapaiannya apa sih? Menggerakkan robot sampai finish itu. Sebenarnya hal yang biasa saja kan. Maksudnya nggak ada yang spesial. Nggak menang kompetisi juga nggak. Terus sesuatu yang spesial apa? Tapi kita coba apresiasi hal itu dengan, wah kamu pinter ya, keren ya. Wih, ini nggak bisa loh kayak gini tuh eh, dengan hal simpel. Ini keren loh, kamu pencapaianmu kamu bagus. Padahal itu hal yang biasa saja. Eh, Berikan apresiasi seperti itu. Maka dari itu siswa akan termotivasi dan jadilah mentor, bukan hanya pengajar. Tunjukkan bahwa setiap siswa kalian itu berharga. Berharga bukan karena retention. Oh ini kalau nanti prolon aku dapat uang, bukan. Karena berharga artinya mereka punya value untuk belajar. Oke, so yang terakhir, ini PPT aku yang terakhir ya. Empower adalah membantu siswa menyukai pelajaran. Nah, kayak gini. Sebenarnya
aku sering berulang kali bilang seperti ini ya. At least ya, murid murid semua murid algoritmik itu tidak didaftarkan algoritmik berdasarkan minat mereka. Ya, ada murid-murid algoritmik dan itu banyak yang didaftarkan karena keinginan orang tuanya. Karena orang tuanya pengen anaknya bisa coding. Dan tentunya murid-murid kayak gitu biasanya less excited dibandingkan murid-murid yang emang suka coding dari awal. Nah, aku nggak henti-hentinya bilang seperti ini, bahwa kalau at least mereka itu nggak suka pelajarannya, at least mereka itu suka sama gurunya, gitu. Jadi walaupun mereka itu datang itu terpaksa, ya kan, terpaksa di algoritmik itu terpaksa atau disuruh parentsnya, tapi at least mereka itu suka sama gurunya, jadi betah, gitu. Walaupun mereka nggak termotivasi sama course, mereka itu termotivasi karena gurunya asik, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat membuat eh, pelajaran yang asik? Buatlah pelajaran yang relevan di kehidupan mereka. Ya dong, harus relevan dong. Nah, relevan itu dalam hal, hmm, misalnya, contoh kehidupan sehari-hari tadi. Ini diulang-ulang ya. Buatlah pelajaran yang relevan dalam kehidupan mereka itu. Kayak misalnya gini, coding itu adalah ilmu ilmu logika yang sadar nggak sadar itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pemecahan masalah itu harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus cara mengelompokkan, berpikir logika, berpikir kritis, berpikir sistematis itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Sadar nggak sadar. Orang-orang yang belajar coding akan mengedepankan logika dan mengedepankan penalaran. Nah, sadar nggak sadar. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sampaikan ke murid. Nah, karena kalau ketika gini lah, ketika muridnya itu belajar datang ke kelas kalian, tapi pulang itu nggak tahu apa-apa atau nggak relate sama pelajaran yang kalian ajarkan. Nah, disitulah murid itu awal dari lost interest itu seperti itu. Ketika mereka udah nggak berpikir ini bahwa ini tidak relevan dalam kehidupan, nggak ada manfaatnya. Nah, itu awal dari murid lost interest. Nah, habis itu kedua adalah beri kesempatan untuk eksplorasi dan berpikir kritis. Aku pernah sometimes ya, em, aku kasih kalau muridku eh, apa ya, nekat, bukan nekat sih, lebih ke eh, apa itu, punya punya pemikiran sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu ngeyel, tapi bahasa Indonesianya itu punya pemikiran sendiri sama pandangan sendiri gitu loh. Aku kasih yang bener, nggak mau. Nah, kadang aku biarin mereka sampai mereka itu berbuat kesalahan, dan itu nggak apa-apa. Jadi biarin mereka itu eksplorasi dan kekeh sama pendapatnya, nggak apa-apa. Oke, kamu boleh kekeh sama pendapatmu, nggak apa-apa, kamu coba dulu. Nah, kalau kamu coba dulu. Nah, seperti itu. Nah, habis kamu coba, nanti kalau emang nggak bisa, berarti pakai caraku. Nah, at least kan kita nggak ngebunuh atau nge ngebunuh mimpinya dia buat eksplorasi. Kita nggak menutup kreativitasnya dia untuk dia bereksplorasi. Nah, itu seperti itu. Lalu gunakan tantangan yang membuat mereka ingin belajar lebih dalam. Nah, ini boleh ya, kalian bisa nggak ini bikin ini? Ini buat murid-murid yang pinter ya, terutama ya. Bisa nggak sih kamu bikin ini? Coba kasih challenge bikin ini. Habis itu fasilitasi pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Nah, ini kalian bisa pakai cara-cara yang udah ada, entah pakai game day atau apapun itu. Nah, kesimpulan adalah mengajar interaktif bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membangun pengalaman siswa yang menginspirasi dan memberdayakan siswa. Nah, kalau di istilah Jawa, guru itu kepanjangan dari dua hal. Ada yang tahu nggak? Ada yang hidup di Jawa? Guru itu kepanjangan dari dua hal. Apa? Digugu dan ditiru. Nah, digugu dan ditiru. Nah, ini. Digugu itu artinya didengarkan, ditiru artinya adalah ditirukan.
kadang kelakuan-kelakuan kita itu ditirukan sama muridnya. Nah, ketika kita off cam itu ya muridnya ikutan off cam. Ketika kita interaktif seneng itu muridnya juga seneng. Nah itu karena kalian itu digugu dan ditiru. Nah, final top adalah kalau bisa kalau cuma bisa kasih teori habis itu nyuruh praktik, jangan sebut dirimu teacher, tapi coach. Seperti ini. Oke, itu materi yang aku sampaikan dan lagi-lagi di sini aku nggak sendiri. Di sini ada Kak Citra juga dari tim QC yang akan menyampaikan materi kedua. So, kita simak baik-baik. Oke, langsung aja ya, Mas. Siap. Oke. Oke, sebelumnya thank you Mas Galang buat kesempatannya. Ini materi dadakan banget. Terima kasih kepercayaannya karena ngasih materi sedadakan ini. Aku izin share screen dulu. Oke, siap. Udah kelihatan? Aman ya? Sebenarnya tadi di awal Iya. udah, oke, thank you Kak Daud. Sebenarnya di awal tadi udah banyak banget dibahas sama Mas Galang. Di sini aku cuma mau nambahin dikit dari yang udah dibahas sama Mas Galang tadi ya. Cuman mau ngasih konsep biar kita kasih ke anak-anak juga bahwa belajar itu seru. Jadi belajar yang wait ketutupan sama share screen. Jadi gimana sih pembelajaran yang seru gitu, yang menyenangkan di kelas menurut siswa kita, menurut siswa kita tuh yang umurnya beda-beda. Di sini aku mau ajak teman-teman buat diskusi beberapa hal. Jadi ada 4 hal yang mau aku ajak diskusi. Di sini kita diskusi aja karena aku gak mau menggurui karena di sini banyak teman-teman yang lebih senior dari aku. Jadi kita diskusi bareng-bareng tentang 4 hal yang bisa bikin pembelajaran di kelas kita itu lebih interaktif. Itu yang pertama kita mampu menciptakan suasana kelas yang positif. Terus kita punya persiapan materi yang matang. Terus juga kita bisa nyampein materi itu secara interaktif sama mendorong diskusi agar siswa itu berani buat bertanya. Ini 4 poin yang mau aku tambahin, kupas sedikit-dikit. Nah, jadi gimana suasana kelas yang positif itu yang seperti apa? Aku kasih garis besar di sini ada 4 hal. Tadi sebenarnya dari mulai sapaan personal ini udah disampaikan sama Mas Galang. Jadi dimulai dari sapaan personal. Setiap memulai pembelajaran, ini kita pasti harus menyapa siswa kita, mulai dari secara keseluruhan, terus sampai ke sapaan personal. Sapaan ini gimana ya? Kita harus bisa bedain antara itu siswa coding Knight, siswa Python, siswa Roblox dengan usianya masing-masing. Kalau misalnya siswa dari coding Knight, pasti kita harus nyapanya penuh energi kayak, "Hai," gitu. Harus pasang muka yang benar-benar manis, beda dengan kalau misalnya anaknya udah gede-gede siswa dari Python gitu. Terus yang kedua, kalau bisa di awal pembelajaran untuk kelas-kelas anak-anak itu kita bisa tambahin dengan ice breaking atau bercandaan-bercandaan ringan kayak humor-humor. Ini yang relevan aja, yang sesuai sama usianya anak-anak. Ini penting buat bangun bonding antara kita sama siswa kita selama proses pembelajaran. Kalau bondingnya udah kita bangun di awal, itu nanti seterusnya pasti kelasnya bakalan asik. Tapi kalau di awal kita mulai kelas cuman kayak hai guys, ketemu lagi. Kita langsung mulai ya materinya. Hari ini kita akan membahas tentang informasi bersarang. Misalnya kita kasih langsung to the point ke intinya. Pasti kalau di awal pembelajaran nggak ada warming up yang mencukupi, kelas yang berjalan itu seterusnya bakalan ya hambar gitu. Jadi sebisa mungkin di awal pembelajaran kita kasih yang namanya sapaan untuk teman-teman, untuk siswa kita, terus kita kasih ice breaking kalau memang memungkinkan dan siswanya di usia untuk ice breaking. Terus yang selanjutnya itu perhatian. Terong belakang. Perhat Oke, yang selanjutnya itu perhatian ya. Sebisa mungkin kalau kita udah mulai kelas, itu kita kasih perhatian sepenuhnya itu untuk siswa kita. Jangan sampai kita pas kamera udah on, kita masih asik sama kerjaan lain, habis jelasin materi, terus kita
eh, lepas siswanya buat ngerjain tugas dan kita asik chattingan atau asik ikut net tutor gitu. Kalau bisa jangan. Jadi perhatian ini ketika udah on cam, ya perhatian tutor itu cuman fokus ke pembelajaran di hari itu. Terus yang selanjutnya ini inklusif. Jadi pastikan kalau semua siswa itu merasa mereka itu diterima, nggak ada yang dikucilkan, nggak ada yang mendapatkan perhatian yang berbeda, walaupun di situ ada anak-anak yang aktif, ada anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata, terus ada yang emang slow banget gitu. Pastikan semua anak itu kita bisa rangkul, kita bisa kasih, oh kalian semua diterima di kelas ini tanpa peduli backgroundnya apa, kamu siapa, terus kemampuanmu gimana. Terus ada poin penting yang aku garis bawahin di sini. Jangan lupa kita menggunakan penampilan yang rapi. Ini penting ya, ini penting banget. Karena aku pribadi masih nemuin tutor yang ngajar bangun tidur langsung ngajar gitu. Ini penting banget. Jangan lupa buat teman-teman ngajar itu udah prepare, udah siap. Kalau jam 9 ada kelas, jam 9 pagi ada kelas, ya jam 8.30 itu udah siap-siap. Jangan sampai rambut masih acak-acakan, muka masih baru bangun tidur, atau masih pakai daster, atau rambutnya masih diikat gitu aja. Jadi kalau bisa udah siap dulu, baru kita kelas. Jadi kalau kitanya seger, kitanya auranya udah positif dari awal, anak-anak juga semangat buat ngikutin kelas. Siap. Oke, oke. Selanjutnya kita harus punya persiapan materi yang matang. Yang pertama kita pahamin dulu materinya sebelum kelas. Mungkin di sini teman-teman semua banyak nemuin PowerPoint itu yang translate-nya agak kurang sesuai. Nah, ini pentingnya buat kita belajar dulu. Guru itu pintar karena dia semalam belajar duluan daripada siswanya. Jadi kita sebelum ngajar itu harus apa ya bener-bener prepare materinya. Kita pahamin dulu materinya sebelum di kelas. Kita siapin contoh, kita kerjain dulu apa yang mau dikerjain sama siswa kita. Pas kita udah ready, besoknya waktu ngajar pasti kita gak gelabakan lagi. Terus selanjutnya kita bisa buat rencana pembelajaran ini kayak, nah nanti aku di kelas rules-nya gimana gitu. Enak banget di Algo ini, kita rencana pembelajarannya tinggal baca di BO ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan nyata kan, semuanya harus kita susun sendiri. Tapi di Algo ini enak banget, udah difasilitasin, kita tinggal baca di BO, nanti mau ngelakuin apa, activity-nya udah ada, PowerPoint-nya udah ada. Tinggal kita improve, kita sesuaiin gimana kita ngajar di kelas. Kalau misal ada kata-kata yang belum bener, kita benerin kalau misalnya ada materi yang menurut teman-teman itu masih kurang, itu gunanya kita siapkan alat bantu kayak gambar, animasi, atau game-game kecil. Itu penting banget kalau misalnya materi yang di PowerPoint yang disediain itu oh ternyata masih kurang. Oh ada kata-katanya yang belum sesuai nih sama materi yang aku pahamin. Teman-teman bisa tambahin nih di sini siapin gambar sendiri atau animasi-animasi sederhana gitu. Terus pastikan semua tools atau software yang dibutuhkan tuh udah siap sebelum kelas. Jadi jangan sampai pas udah kelas, ternyata kita mau ngajar Roblox, tapi kita nggak punya Roblox. Jadi jangan cuma menjelaskan teorinya aja, tapi kita nggak kasih contohnya. Kita jelasin, oh nanti kita bikin ini ya, diambil PowerPoint-nya gini, gini, gini. Tapi kita nggak nyontohin, karena kita nggak punya software-nya, kita nggak punya Roblox-nya. Ngajar Cike, kita nggak punya nih Scratch Junior-nya, kita nggak ada juga. Jadi cuman kayak jelasin gambarannya. No, itu nggak boleh. Jadi pastiin kalau teman-teman tuh bener-bener udah ready buat mulai kelas. Gitu. Jadi kelasnya nanti bakal lebih seru. Jadi yuk kita siapin bareng-bareng untuk persiapan yang lebih matang untuk kelas kita. Yang selanjutnya penyampaian materi ya. Penyampaian materi yang interaktif. Ini mungkin tadi Mas Galuh juga udah bahas-bahas, udah spill-spill. Yang pertama itu penting menurut aku, tegasin aturan ketertiban di kelas. Jadi sebelum memulai kelas grup, kita perlu kayak ingat lagi pengaturan kelas kita itu apa. Gitu. Karena terkadang terlalu dekatnya kita sama siswa, terlalu membaurnya, ada batasan-batasan yang dilewatin. Jadi sampai-sampai siswa itu bisa coret-coret sembarangan di layar kita. Nah, jadi kalau sebelum mulai kelas, baiknya kita tegasin nih aturan kelasnya tuh gimana yang udah kita sepakatin di awal kelas. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau jelasin, jangan monoton di PowerPoint, kayak yang dibilang Mas Galang tadi. Kita jangan sampai monoton di PowerPoint, tapi kita juga ajak siswa kita buat explore, buat diskusi, terus kita kasih metode tanya jawab
atau problem solving itu biar siswanya juga berpikir. Jadi kalau misalnya kita, oh hari ini, tadi udah contohin Mas Galang ya, kita akan belajar tentang if else tadi. Jadi tanya dulu, teman-teman udah tahu belum materi ini? Ini apa? Terus poin pentingnya, kalau kita bacain tujuan pembelajaran ini penting banget dibaca sama siswa. Kenapa? Biar siswa itu tahu, oh hari ini goals kita, pembelajaran kita, itu kita bakalan dapet ini loh gitu. Jadi kalau misalnya ada satu siswa yang mau, ayo siapa nih yang mau bacain tujuan pembelajaran hari ini? Kasih kesempatan buat siswa itu tetap stay di layar kita, dia nggak akan kemana-mana, ngerasa terus dilibatin selama teman-teman itu ngasih materi. Jadi nanti kalau misalnya ada satu anak yang mau bacain tujuan pembelajaran, jangan lupa kasih apresiasi. Tapi kalau semuanya mau bacain tujuan pembelajaran, nggak masalah. Kita bacain bareng-bareng kayak, kita bacain tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya gitu. Walaupun kelasnya kayak Python, saya salah satunya baca. Jadi kita tetap tahu nih, oh ini anak stay sama kita. Oh ini anak nggak lari kemana-mana walaupun dia off cam gitu. Kita tetap tahu, oh dia masih ngikutin apa yang kita jelasin. Terus kasih contohnya di kehidupan sehari-hari. Ini kayak udah dibilang sama Mas Galang tadi. Oke. Terus yang selanjutnya kita harus bisa dorong diskusi sama keberanian buat bertanya. Nih, berikan Oke. apresiasi ya. Berikan apresiasi pada setiap pertanyaan sama pendapat siswa itu sekecil apapun. Walaupun dia cuma nanya, Miss, jadi loops tadi digunakan untuk apa ya? Gitu. Kita udah kasih kayak, wah terima kasih. Misalnya, Galang udah berani bertanya. Lempar sama teman-temannya yang lain. Ayo teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak loops tadi digunakan untuk apa ya? Gitu. Jadi kita ajak mereka diskusi terus. Pastikan kalau siswa itu semuanya dapat kesempatan buat bicara. Satu yang tanya, kita bisa lempar bolanya itu ke siswa-siswa yang lain sampai mereka aktif. Miss, tadi loop itu digunakan untuk ini ya, untuk perulangan. Ya, ada lagi yang lain. Kita bisa pancing mereka buat temuin solusi sendiri. Terus kita bisa kontrol kelas itu tetap diskusi, tetap dia stay sama kita. Jadi nggak ada materi yang miss, terus nggak ada ceritanya kita jelasin materi, anaknya masih lari-lari kemana, nggak fokus gitu. Oke. Nah, tuh dikit aja aku tambahin dari Mas Galang. Jadi mari kita usahakan kelas yang menyenangkan, kelas yang dirinduin sama siswa-siswa kita. Karena aku percaya tutor-tutor yang bertahan di Algo sampai saat ini pasti orang-orang yang keren. Jadi semoga setelah ini kualitinya akan naik dan kelas-kelasnya akan selalu dirindukan sama murid-muridnya. Oke, thank you, Mas. Oke, thank you banget ya dari pematerinya Kak Citra. Nah, oke teman-teman, tiba saatnya sesi tanya jawab. Silahkan yang mau tanya jawab silahkan bisa chat atau di langsung buka kami langsung buka mic juga boleh. Yuk, oke jawab dibuka. Oke, Kak operator C2. Operator. Oke, boleh tuh nanya apa tuh? Kak. Oke, maaf. Em, Nama saya Ikrol. Saya ditanya Kak tentang yang pembelajaran interaktif tadi. Saya kebetulan ada siswa. Salah satunya itu dari awal dia kayak malu-malu gitu. Cuman pas waktu itu pernah ada kelas privat sama ekstra kelas, dia aktif banget gitu. Cuman kayaknya pas dia masuk ke dalam lingkungan kelas gitu jadi pendiam. Itu cara nariknya gimana ya Kak? Mungkin Kak Citra mau jawab dulu atau aku? Mas Galang dulu ya, aku minum bentar. Oh, oke. Nah, hmm, kita mesti cari dulu ya. Sebenarnya eh, setiap apa yang dilakukan siswa itu adalah ada suatu alasan. Aku percaya ya. Setiap apa yang dilakukan siswa itu mempunyai sesuatu alasan kenapa dia seperti itu. Nah, kita cari dulu apakah yang pertama dia nggak suka sama temennya atau emang dia nggak nyaman buat aktif di kelas itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, di extra kelas dan apakah tutornya di extra kelas dan tutornya di regular kelas itu berbeda atau sama atau adakah faktor lain yang membuat dia emang di extra kelas itu eh, aktif. Nah, seperti itu. Ada nggak sih yang membuat dia seperti itu? Ada nggak trigger-trigger yang seperti itu? Nah, Em, Oke.
Boleh? kalian ya kalian analisis ya. Kalau Hmm. waktu itu kan yang megang ekstra kelasnya itu saya. Waktu itu mungkin karena saya rasa ya penyampaiannya karena ekstra kelas, jadi saya nggak terlalu ngikutin em, penyampaian materi yang detail, jadi kayak lebih santai. Itu sih yang saya rasa. Oke, mungkin ya, mungkin siswa itu lebih suka ke penyampaian materi yang sederhana tanpa 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 PPT yang berlibat gitu. Ada tipe-tipe anak yang seperti itu. Jadi ada penyampaian sebenarnya gini, tutor itu ngajar sesuai methodological guideline, sesuai. Tapi pembelajarannya itu nggak interaktif. Sesuai dengan methodological guideline itu bagus. Tapi pengajaran yang sesuai dan interaktif itu lebih bagus. Bahkan di methodological guideline pun ada di poin-poin tertentu yang mengharuskan tutor itu harus interaktif. Mungkin ya, mungkin aku mau mau sok tahu aja, mungkin ketika di kelas tutornya itu methodological banget. Ya nggak salah sebenarnya methodological banget. Cuma karena terlalu methodological itu sehingga oh habis ini ya, habis ini, habis ini nih gitu. Murid-murid yang datang ke kelasnya ya seperti coach tadi. Eh oke habis ini apa coach? Ini teori coach. Oke kita pahami. Habis ini praktek coach. Oke kita praktik. Habis ini berhenti, lanjut teori lagi, praktik lagi. Nah, seperti itu. Mungkin mereka nggak nyaman karena pembelajarannya seperti itu. Nah, gitu sih. Jadi apa yang kita sampaikan bahwa kita harus bisa membuat kelasnya interaktif. Oh, mungkin apakah udah menjawab, Mas? Oke, menjawab Kak. Ya sih, saya juga waktu evaluasi lagi kira-kira di mana kurangnya. Tapi dari penyampaian saya udah lumayan lebih dapat sih. Makasih ya Mas. Oh, oke. Nah, Kak Fitri mungkin ada yang mau tanyain? Hai, halo semuanya. Mau tanya Kak, kalau di Python start sama PP itu Oh, kalau suaranya coding kok kecil banget ya. coba. Oke, ada yang Halo ngomong ya? Kak, udah kedengeran? Oh, udah. Di Python start sama PP itu kalau kodenya udah banyak, gimana ya buat dia jadi menarik ya? Aku agak bingung ya. Oke, kodenya udah banyak. Nah, wah itu pertanyaan yang bagus tuh. Tricky itu. Karena gini, kalau kodenya Python Start, Python Pro itu udah banyak. Gini, yang nggak ngajar Python Start atau Python Pro di project class ya, kasih tahu ya teman-teman ya. Di Python Pro itu beberapa project, apalagi Python Pro, Python Start yang udah Python Start 2, Python Pro itu udah mulai mulai ini. Kadang ada satu pertemuan itu menulis 100 baris kode. Literally 100 dari bikin kelas, habis itu terus bikin subkelasnya, bikin turunannya, terus bikin 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 objek-objeknya, habis itu nampilin while sampai jadi game. Sampai bukan jadi game, gamenya muncul, sampai sampai karakternya muncul. Itu baru muncul loh, itu belum bisa digerakin. Itu udah 100 kodenya. Gimana caranya itu bisa interaktif? Wah, itu pertanyaan bagus dan tricky. Nah, kebetulan aku juga ngajar Python eh, agak spesialis di Python ya. Jadi aku bisa jawab ini. Gini, kelas itu diajarkan hal-hal yang diajarkan berulang kali, ya kan? Kelas game itu gitu-gitu aja. Isi kelas itu apa aja sih, teman-teman? Isi kelas itu isinya apa aja sih? Kan ini kan, apa ada yang bisa sebutin nggak? Coordinate, width, height, speed, sama picture, ya kan? Isi kelas itu aja. Apakah kita akan mengajak murid menuliskan hal yang sama terus-terusan dan menjelaskan? Enggak. Nah, terus caranya gimana kalau kita nggak kasih murid itu nulis? Kita sometime perlu melakukan eh, kasih kode-kode, potongan-potongan kode yang murid itu bisa copy paste. Dan itu nggak apa-apa, legal-legal aja. Nah, kita kasih kelasnya dulu. Nah, terus kita kasih beberapa while-nya. Nggak apa-apa. Kayak Pygame, FPS, terus habis itu apalagi ya yang diulang-ulang itu ya.
terus bisa digerakkan kiri kanan, tuh kita kasih dulu nggak apa-apa. Kan kan buang-buang waktu daripada mereka nulis kode dari awal sampai akhir, bikin kelas baru, buang-buang waktu. Nah, kita tulis seperti itu. Nah, lalu lalu kalau sudah jadi, supaya biar menyenangkan gimana? Waktunya itu buat eksplorasi, dia nambahin sprite sendiri. Kan asiknya bikin game Python di situ. Kalau sprite-nya itu aja dari dari ya apa yang ada nggak asik, ya kan? Supaya asiknya seperti itu. Jadi waktunya jangan buat nulis kode banyak banget, apalagi kode-kode yang diulang kayak class, while, kode-kode yang sifatnya diulang, reset, terus apalagi sih? Ya paling 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 gede nulis kelas itu banyak tuh. Nah, kita kasih potongan kodenya aja nggak apa-apa. Mereka tinggal copy paste. Dan kita harus wajib jelasin. Oh, kelas itu isinya apa? Ada isinya coordinate, habis itu width height, terus isinya picture sama speed. Nah, ini kalian jabarin dulu. Habis itu kalian jabarin, oh, terus kita tampilin ya, kita bikin sprite-nya ya, kita bikin sprite-nya, udah selesai buat eksplorasi sprite gitu. Apakah menjawab, Kak Fitri? Jawab sih, tapi gini Kak, misalkan, aduh tapi jadi lama ya. Eh, jadi misalkan kondisinya private nih, terus Mm-mm, dia Python Pro 1 jam doang tuh. mm-mm. Kayaknya explore-nya jadi nggak kena gitu. Tapi misalkan kalaupun maksudnya kalaupun kena kenanya nggak banyak gitu Kak. Nggak banyak ya. Kalau Hmm, grup masih oke lah, kayaknya masih bisa. betul, itu hal yang susah sih. Apalagi Python Pro 2 sudah sampai di machine learning. Wah, itu hal yang benar-benar harus dieksplor. Itu, dan itu susah. Kalau aku kasih tips ya, yang penting adalah anaknya itu nggak harus tulis kode dari awal sampai akhir ya. Kalau aku kasih tips ada aja, yang penting kode kode yang diajarkan, materi yang diajarkan saat itu anaknya paham. Walaupun even mereka nggak tulis kode banyak itu, at least paham dulu. Nah, nanti eksplorasinya apa? Itu bisa 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 diganti-ganti. Kayak kalau misalnya ini Python Pro berapa ya? Kalau 2 kan berarti kan belajarnya data science sama machine learning. Iya Kak, dua sih yang bingung. Nah, yang bingung 2 kan. Udah sampai Mm-mm. di modul mana tuh? Masih modul 2 sih, tapi itu juga udah, hah gitu. Aku kan baru pertama kali. Oh, Kivi ya? Iya udah kipi ya. Oh, duh. Kivi itu sebenarnya Kivi itu paling susah sih itu emang. Itu emang nggak bisa dieksplorasi dan itu bakal Oh, bosenin. Itu ini oh, aja. oke Jadi oke oke. sebagian kode dikasih aja. Kan ada beberapa part ya itu ya. Satu, dua, tiga, Hmm, empat ya. Ya kan 4 halaman kan. betul betul. Mereka suruh nulis yang halaman mainnya aja. Main Iya page-nya iya. aja. Yang 3, 4 terus kayak instructionnya apa-apanya itu dikasih nggak apa-apa. Oh iya tapi anaknya ekspresinya gitu lah Kak. Gitu kurang kurang excited karena dia nggak bisa explore kan di situ. Iya itu. Jadi kita kasih aja codingnya. Kita kasih Hmm. codingnya aja. Terus nanti bisa dijelaskan di main page-nya. Gak apa-apa. Karena itu emang susah sih Kivi itu. Tuh kalau itu Python Pro 2. Oke. Mungkin gitu Oh, ya. Nanti oke Kak. dicoba ya Kak Iya Fitri oke ya. Kak, makasih Dicoba Kak. eh kasih potongan kode. Terus kita jelaskan yang mainnya. Terus nanti eksplorasinya ganti warna. Terus ganti animasinya yang bisa naik turun itu. Oh Atau iya iya waktu iya. waktu health-nya. Oh iya, iya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau tanyain? Tadi aku lihat tangan-tangan terangkat. Kak, boleh nggak? Kalau QC nemu pembelajaran video yang bagus bisa ditambahkan ke bank recording, terutama Python Pro. Kemarin banyak yang nanya nih, thank you. Boleh? Sebenarnya ada beberapa request. Tadi beberapa beberapa request ya. Boleh, boleh nanti kita tambahkan ya. Kita filter dulu. Kita emang eh, belum punya fitur buat ngefilter, cuma nanti aku akan bikin nanti khusus buat ngefilter video-video yang bagus, quality yang bagus buat di ini. Oke, ya, sarannya bagus. Nanti aku akan pengembangan di QC dashboard.
Oke, PS2 juga boleh. Ada juga tadi saran di chat chat grup ya. Gimana sih micro teaching ngajar yang bener? Sebenarnya kalau aku mau boleh sharing, nah ini terbuka aja ya, karena menurut aku nggak ada yang aku tutupin di tutor departemen. Nah, kalau aku boleh sharing adalah pengajaran QC kita itu bukan jadi sadis nggak. Kalau kita bilang jadi sadis nggak, coba lihat mukanya Kak Citra, apakah dia terlihat orang yang sadis? Coba mukanya Kak Merta, nah nih, apakah dia terlihat orang yang sadis? Nggak, ya kan? Menurutku enggak. QC kita itu lebih ke lebih ke seperti ini teman-teman. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh jujur adalah ketika kemarin kita menempatkan empat hal ya, empat hal itu KPI. Kalau boleh jujur kita menempatkan empat KPI. Itu kita kena kena yang namanya ada beberapa komplain dan itu nggak relate sama quality. Karena quality standar itu yang pertama nggak terlalu jadi pedoman dan yang kedua adalah kadang tuh bisa jadi sesuatu yang eh, gampang dikejar gitu. Betul dong, gampang dikejar. Karena kita punya KPI yang lebih penting yaitu retention, ya kan? Retention tentunya hal yang paling jadi hal yang sulit buat dikejar karena student harus prolon, harus melakukan payment di sana. Nah, QC itu tidak terlalu dikejar. Tetapi di 2025 ini di awal bulan, tutor departemen sepakat untuk menghapus retention. Nah, lalu pedoman utama untuk kualitinya bagus atau jelek di mana? Di mana lagi? Kalau sekarang murid bisa perpanjangan atau enggak dan tanpa dihitung sama sekali untuk KPI. Hanya di quality dan di komplain. Nah, seperti itu. Nah, betul. Kita mengerti ya bahwa oh, sebenarnya ke QC ini kalau peningkatan enggak, bukan mengalami peningkatan, tetapi ini adalah penyesuaian dari yang KPI kemarin terlalu enak. Nah, betul. Jadi QC ini adalah sebagai penyesuaian dari KPI kemarin yang terlalu mudah dikejar. Memang, teman-teman, aku bisa bilang bahwa ketika kalian mendapatkan nilai 3 itu adalah nilai yang bagus, nilai yang standar. Nilai 3 adalah nilai yang bare minimum. Betul, indikator QC perlu disesuaikan lagi supaya Mas lebih spesifik, betul. Jadi kita mempunyai ya, nanti nanti kita akan ada micro teaching dan kita kita mempunyai gimana sih cara mendapatkan 4 atau 5. Pastinya aku juga bilang sama tim QC, pastinya tutor-tutor kita pengen dong mendapatkan 4 dan 5. Dan kita nggak tutupi penilaian itu, kita juga akan share dan akan bagi caranya supaya tutor bisa mendapatkan 4 dan 5. Yang satu adalah soal lewat feedback QC yang akan disampaikan QC ketika kalian mendapatkan nilai kurang dari 3. Dan aku sudah berjanji ya buat itu, ketika kalian mendapatkan nilai di bawah 4, kalian akan mendapatkan feedback atas setiap poin yang kurang. Nah, gitu. Ketika kalian mendapatkan nilai 3, itu bukan kalian ngajarnya kurang, enggak. Kalian ngajarnya bagus, but itu adalah sebagai bare minimum kalian mengajar. Tahu nggak maksudnya? You know what I mean? Ketika kalian mendapatkan nilai 3 adalah bukan kalian nilainya bagus atau kurang, adalah ketika kalian melakukan sesuai bare minimum yang dilakukan oleh tutor. Pas aja, betul. Nah, nanti sekarang kayak gini, apakah nanti dengan nilai kalian 60% itu kalian akan masuk probation? Enggak. 60% tidak akan membuat kalian masuk probation. KKM, betul. KKM. Betul, KKM. Betul, seperti itu. Jadi standar aja, bener. Itu adalah bare minimum yang memang tutor-tutor ya biasa aja gitu. Ketika kita mendapatkan 4 berarti excellence.
Nah, ketika kalian mendapatkan 5, berarti udah outstanding. Kalian melakukan effort yang lebih buat buat ini. Nah, sebenarnya gitu. Poinnya itu di situ, teman-teman. Jadi, eh, janjiku adalah yang pertama, aku ada 5, betul. Mau di-spill cara dapat 4 dan 5 untuk setiap poin. Oke, pasti. Mas. Jadi aku akan mungkin dari training ini, pematerinya ini, pasti kita udah tahu ya gimana cara mendapatkan 4 dan 5 dari segi poin komunikasi, komunikasi dua arah, dan engage students. Gimana caranya kita mendapatkan itu. Di warming up juga, di reflection juga tadi kebahas di materi ini juga. Nah, nantinya indikator-indikator gitu kita juga akan trainingkan terus ke tutor dan nanti kita akan juga evaluasi terus supaya kita kasih tahu gimana sih cara mendapatkan 4 dan 5. Enggak cuma dari training, dari feedback juga. Aku juga berjanji bahwa ketika kalian mendapatkan nilai 3 ke bawah termasuk 3 itu kalian akan mendapatkan feedback per poin ya. Feedback per poin loh, teman-teman loh. Bukan feedback keseluruhan loh, feedback per poin. Jadi misalnya kalian dapat nilai 3 di tiganya di warming up. Berarti warming up-nya kalian nanti kurang ini. Itu akan dikasih. Dan itu kita OTW ya, kita OTW kerja seperti itu karena Karena aku juga bilang ke QC bahwa tutor akan berusaha mendapatkan nilai 4 dan 5 karena itu adalah KPI yang mendapatkan bonus. So, maka dari itu kita juga harus memberikan hak mereka untuk mendapatkan nilai 4 dan 5. Kita kasih tahu bagaimana. Selain dapat dari training, kita akan juga kasih di feedback. So, gitu. Gak sadar udah jam 10 ya. Ada lagi mungkin yang mau dibahas atau tanyain? Nah, tapi kalau feedbacknya adalah udah satu dibilang baik, tapi poinnya skor yang perlu diimprove apa? Oke, aku stop stop recording dulu.